Perkenalkan, nama saya Maria Selviana Dlonaen dengan NIM 190140159. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan makanan. Dan sebelum itu kita harus mengetahui apa itu sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan. Fungsi utama sistem pencernaan yaitu mengubah makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Pada sistem pencernaan terdapat beberapa organ pencernaan dan juga kelenjar pencernaan. Organ pencernaan antara lain mulut, kerongkongan, lambung, usus kecil, usus besar, rektum, dan anus. Sedangkan kelenjar pencernaan antara lain ludah atau air liur, pankreas, kantung empedu, dan hati. Selama dalam proses pencernaan, makanan akan mengalami dua proses pencernaan, yaitu pencernaan secara mekanik dan juga pencernaan secara kimia. Pencernaan secara mekanik adalah proses mengubah makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk yang lebih kecil atau halus. Sedangkan pencernaan secara kimia adalah proses pengubahan zat makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Untuk lebih jelasnya, mari perhatikan pada praktikum berikut ini. Baik, di sini saya akan melakukan praktikum mengenai sistem pencernaan pada manusia. Di sini sudah saya siapkan selembar kertas dan juga gambar sistem pencernaan pada manusia dan juga pulpen. Baik, di sini tahap yang pertama yaitu saat kita mengunyah makanan masuk melalui mulut, di mana tahap pertama sistem pencernaan ketika makanan atau minuman masuk. Yang berikut dari mulut menuju ke esofagus. Esofagus atau biasa disebut dengan bahasa sehari-hari yaitu tenggorokan atau kerongkongan. Esofagus adalah saluran berotot, di mana tempat lewatnya makanan dari faring ke lambung. Lewatnya makanan melalui esofagus ke dalam lambung dengan proses peristaltik, di mana proses peristaltik adalah gerakan otot-otot yang berinteraksi untuk mendorong makanan sepanjang lambung berada di antara esofagus dan juga duodenum. Dia berada di antara tengah-tengah, yang menghasilkan getah lambung yang diproduksi setiap hari. Nah, produksi getah lambung itu meningkat sebelum makanan masuk ke lambung. Pada saat menerima makanan atau minuman, disitulah proses peristaltik dimulai dan terjadi percampuran dengan pemrosesan getah lambung. Kemudian, dari lambung menuju ke usus halus. Di dalam usus halus itu terjadi pencernaan kimia dan mekanik dan penyerapan sari makanan. Nah, makanan dan minuman yang tidak dicerna bersama lendir kemudian menuju ke usus besar. Ini usus besar. Di mana usus besar adalah tempat untuk menjadikan kotoran menjadi feses. Di situ terdapat bakteri Escherichia coli, di mana pembusukan makanan terjadi dan penghasil vitamin K. Kemudian menghancurkan racun dan mikroorganisme berbahaya serta menstimulasi kekebalan tubuh. Kemudian dari usus halus ke rektum, di mana pada rektum adalah tempat penampungan kotoran. Lalu dari rektum menuju ke anus. Anus adalah yang mana anus atau lubang tempat pembuangan kotoran. Di sini anus merupakan tempat pembuangan kotoran dari dalam tubuh. Saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia memiliki peran yang sangat penting bagi tubuh. Tak hanya mengalirkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh, sistem ini juga berperan dalam proses metabolisme. Oleh karena itu, penting untuk selalu menjaga kesehatan dan kelancaran sistem peredaran darah. Yang pertama yaitu pengertian sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular atau yang biasa disebut sistem sirkulasi adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dan nutrisi ke dalam dan dari sel.
Sistem ini juga membantu stabilitas suhu dan pH tubuh, yaitu dalam bagian dari homeostasis. Sistem peredaran darah juga adalah sistem yang mengedarkan darah dari jantung hingga ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang fungsi sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia juga memiliki fungsi antara lain yang pertama, mengeluarkan sisa metabolisme berupa karbon dioksida melalui paru-paru. Yang kedua, menyalurkan hormon ke seluruh tubuh. Yang ketiga, menjaga suhu tubuh agar tetap stabil. Yang keempat, mempertahankan kinerja dan fungsi berbagai sistem organ di dalam tubuh. Dan yang kelima, mendukung proses pemulihan luka dan cedera. Baik teman-teman, sekarang kita akan membuat alat peraga dari sistem peredaran darah.
ini merupakan alat peraga sistem peredaran darah pada tubuh manusia. Yang pertama, darah yang kaya akan oksigen mengalir melalui paru-paru menuju ke serambi kiri melalui pembuluh yang disebut dengan vena pulmonaris. Kemudian darah dialirkan menuju ke serambi kiri. Dari serambi kiri, darah dialirkan menuju ke bilik kiri. Kemudian dari bilik kiri, darah dialirkan menuju ke kapiler organ. Kemudian dari kapiler organ, darah dialirkan menuju ke bilik kanan. Dari bilik kanan, darah yang kaya akan karbon dioksida dialirkan menuju ke serambi kanan. Di serambi kanan, darah akan dialirkan melalui vena pulmonaris menuju ke paru-paru. Berikut merupakan contoh jantung memompa darah ke setiap bagian tubuh manusia. Yang pertama, jantung akan memompa darah melalui bilik kiri mengalir kepada kapiler organ, kemudian ke bilik kanan, serambi kanan, paru-paru hingga ke serambi kiri, kemudian kembali lagi kepada bilik kiri. Seperti ini. Mula-mula jantung memompa darah melalui bilik kiri, kemudian darah akan mengalir ke setiap bagian tubuh manusia melalui organ-organ sistem peredaran darah.